Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kelompok beranggotakan Muhammad Hendra Zain, Dias Miranda, Setio Ere Arseno, dan Khairul Afik akan membahas tentang proposal Future Laundry yang ditugaskan oleh Pak Firdy Mardiansah. Kita masuk ke kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan proposal bisnis ini dengan tepat waktu. Disitulah proposal bisnis ini bisa disebut Future Laundry. Proposal ini bersifat membuka lapangan usaha dan menentukan lokasi untuk modal usaha yang akan dibahas secara rinci. Semoga proposal ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang cara membuka usaha. Kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak selalu diharapkan demi kesempurnaan proposal ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan proposal ini dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dari segala usaha kita. Amin. Kita akan memasuki pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. Bisnis secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, atau keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Laundry merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang pakaian, gordin, boneka, dan lain-lain. Usaha laundry ini banyak terdapat di kota-kota besar, terutama di kota yang terdapat banyak mahasiswa. Bisnis laundry yang banyak diminati masyarakat ini menawarkan berbagai layanan, yaitu yang pertama cuci kering, yang kedua cuci kering ditambah setrika, yang ketiga cuci baju tambah celana, yang keempat cuci tas, dan yang kelima cuci jaket, yang keenam cuci spray, tujuh cuci karpet, dan lain-lain sebagainya. Berbagai tarif pun beragam antar satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Mengingat persaingan yang amat ketat di kalangan usaha laundry, yakni dari kisaran 2.500 sampai 4.000 rupiah. Pelaku usaha laundry dalam menjalankan bisnisnya seringkali menerapkan perjanjian baku secara pihak. Perjanjian baku adalah perjanjian menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi modal, rumusan, dan ukuran. Ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut. Yang pertama, isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor atau pengusaha yang isinya relatif kuat dari debitur atau konsumen. Yang kedua, debitur atau konsumen sama sekali tidak ikut menentukan. Ketiga, terdorong oleh hanya debitur dan konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut. 4, bentuknya tertulis. 5, dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu. Dari ciri-ciri atas tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara Indonesia. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan usaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi usaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha. Perjanjian baku itu sendirinya dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha laundry pada nota pembayaran yang isinya antara lain, pertama, order laundry tidak diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal selesai di luar tanggung jawab laundry tersebut. 2, kerusakan atau luntur pakaian dalam proses pencucian adalah resiko konsumen. 3, pengaduan dapat diterima maksimal 24 jam atau 1 hari sejak cucian diserahkan ke konsumen.
Bila terjadi kehilangan setelah meninggalkan outlet, tanggung jawab kami. Selain menerapkan perjanjian baku atau usahanya, pelaku usaha laundry juga menerapkan klausul eksonerasi, yaitu syarat secara khusus membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausul ini prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan jawab usaha atau resiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Oke, berikutnya ialah bab 2, yaitu gambaran umum dan rencana. Kita juga memiliki disiplin perusahaan, ialah mencuci pakaian itu adalah kegiatan rumah tangga sehari-hari yang akan berubah dalam waktu dekat karena munculnya tren mega global. Perusahaan di seluruh dunia telah mengerjakan tren baru di industri binatu dan membuat terobosan teknologi untuk menunjukkan kepemimpinan mereka di sektor ini. Salah satu elemen inti cucian yaitu kinerja pencucian, bergantung pada operasi mekanis, aksi kimia, kekurangan energi daya, dan variasi suhu. Berbagai inovasi juga didorong oleh kebijakan lingkungan yang dirumuskan oleh berbagai negara dengan tujuan agar proses pembersihan laundry secara keseluruhan lebih bebas polusi. Teknologi digital siap memainkan peran sebagai pendorong untuk menuju utama masa depan yang berpusat pada pelanggan. Mesin cuci inovatif dilengkapi untuk mensterilkan pakaian dan membunuh bakteri dan virus berbahaya. Ini mengarah kepada pengenalan sensor yang tergabung dalam mesin untuk mengidentifikasi jenis kain, ukuran beban, tingkat dan jenis tanah, suhu di antara faktor-faktor lainnya. Berikut ialah kita juga mempunyai nama perusahaan, nama produk, founder, tanggal terbentuk, dan lain-lain. Yaitu kita menamai perusahaan kita ialah Future Company, di mana kita mengeluarkan produk yaitu Future Laundry. Beberapa founder dari produk dan perusahaan ini adalah pertama Dias Miranda, Khairul Ofiq, saya sendiri, Muhammad Hendra Zain, dan Setiari Arsen. Kita terbentuk pada tanggal 20 Desember 2021 yang berlokasi di Kota Bandung. Jam operasional perusahaan kita ialah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita juga memiliki email dan nomor telepon yang sudah tertera di bawah, yaitu futurelaundry@gmail.com atau nomor telepon 0896 6306 3489 yang bisa digunakan untuk sebagai komplain atau layanan pengaduan untuk bagi pelanggan kita. Kita juga memiliki slogan mencuci dengan gaya futuristik. Visi dan misi perusahaan kita ialah yang pertama visi, ingin menjadikan Future Laundry sebagai sebuah terobosan baru yang lebih canggih dan futuristik sehingga dapat membantu para pengguna untuk mengatasi segala kendala dalam cuci pakaian. Misi dari kita sendiri ialah menjadi solusi dalam berbagai kendala dalam cuci pakaian, menciptakan terobosan baru dalam hal mencuci pakaian, memastikan para pengguna puas dan terbantu dengan adanya Future Laundry, menjadikan Future Laundry sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, menjamin kebersihan pakaian, menjamin tidak merusak pakaian, dan menghilangkan semua noda. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hendra Zain. Baik, terima kasih Khairul Ofiq. Selanjutnya kita akan memasuki tahap materi pelaksanaan. Nah, dari sini kita akan menjelaskan marketing strategi yang dilakukan oleh Future Laundry di sini. Nah, kami sudah menganalisis SWOT analisis, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dari strength itu sendiri, yaitu kita sudah menganalisis dan hasilnya yaitu suasana kerja yang kondusif, pelayanan menggunakan barcode sehingga customer dapat mengetahui keadaan barang kepemilikan tersebut, kualitas dan pelayanan terhadap konsumen baik, memiliki customer service untuk pengaduan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas laundry. Yang kelima ada pelayanan antar jemput, dan selanjutnya ada efektivitas dalam mencuci dan menyetrika. Ada juga kita sudah menganalisis kelemahan yang sudah kita alami, yaitu sudah banyak jenis laundry yang beredar dan ada yaitu kurangnya tenaga kerja. Ada juga kesempatan yang sudah kita analisis bersama, yaitu transaksi dapat dilakukan offline maupun dan online,
dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan ads atau advertise dalam memasarkan jasa laundry. Yang selanjutnya ada menggunakan barang-barang dapat digunakan kembali dan alat pelindung diri. Jadi karena kita masa-masa pandemi dan ini belum selesai, sehingga kita akan memakai pelindung diri untuk tidak menimbulkan penyebaran virus COVID tersebut. Dan kita ada kesempatan kita memilih lokasi, yaitu sekitar kampus yang banyak mahasiswa, dan yang terakhir ada mempunyai fasilitas terbaik. Ada juga ancaman yang dapat kita alami saat kita berjalannya future laundry tersebut, yaitu terdapat beragam pelayanan jasa laundry di daerah tersebut. Penyewaan tempat yang menjadi kendala selalu naik setiap tahun. Nah, di sini juga ada STP analisis. STP tersebut itu ada segmenting, targeting, dan ada positioning. Secara geografis, Future Laundry ini menetapkan Kota Bandung sebagai tempat menjalankan bisnis laundry. Nah, di sini sangat menguntungkan karena dikelilingi banyak perumahan, dekat kampus, apartemen besar, dan banyak juga kos-kosan yang ditempati oleh mahasiswa. Sehingga usaha laundry yang dijalankan lebih mudah dilihat dari segi segmentasi geografis. Dari segmentasi demografis, Future Laundry memilih kalangan remaja hingga dewasa rentang usia 19 tahun sampai 36 tahun, dengan pendapatan rata-rata kurang lebih 3-5 juta per bulan. Pria dan wanita dapat menggunakan layanan Future Laundry ini. Dan target yang kita akan tuju yaitu semua jenis konsumen. Karena dilihat dari produk yang kita tawarkan, tidak terlalu mahal untuk jasa jemput dan jasa laundry dari Future Laundry ini. Sehingga seluruh konsumen tersebut dapat menggunakan jasa Future Laundry. Future Laundry ini menentukan lokasi di Kota Bandung di area Jalan Bojong Soang. Memiliki banyak kampus seperti Universitas Telkom, Perumahan Buah Batu, asrama mahasiswa, apartemen dalam pembangunan, dan lain-lain. Sehingga target pasar Future Laundry adalah mahasiswa dan penghuni apartemen, di mana mereka cenderung memilih untuk mencuci pakaian dengan jasa laundry. Dan positioning di sini kita sudah mengidentifikasi posisi pasar. Diposisikan sebagai perusahaan yang sangat unik di mana menyediakan aplikasi untuk memilih mitra laundry mana yang paling dekat dengan lokasi tempat Future Laundry beroperasi, sehingga konsumen dapat dengan mudah mencuci pakaian hanya dengan menggunakan aplikasi. Dan layanan kami akan langsung menuju ke tempat konsumen untuk mengambil pakaiannya. Selain itu, Future Laundry juga menyediakan tempat khusus yang digunakan mesin canggih dan berkualitas tinggi, sehingga memberikan hasil yang bersih dan wangi yang tahan lama. Harga yang ditawarkan dapat terjangkau oleh konsumen. Akan memasuk ke tentang rencana biaya. Di sini kita sudah financial aspek penentuan harga pokok, yaitu setiap kilogramnya kami beri harga Rp4.000. Target usaha tiap hari yaitu 30 kg atau 900 kg per bulan. Perencanaan investasi. Investasi adalah investasi di Future Laundry ini beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Dan yang dilakukan oleh Future Laundry ini investasinya sebagai berikut. Mesin cuci, mesin pengering, saluran air, sertifikat uap, timbangan, keranjang, hanger, tali tambang. Dan dia memiliki economic life. Economic life ini yaitu masa ketahanannya. Masa ketahanannya itu kita ambil selama 3 tahun. Dan totalnya bisa dilihat di video ini. Dan juga ada dasar harga bahan baku habis, yaitu bahan dasar dalam proses pencucian di Future Laundry. Ada deterjen, pewangi pakaian, pelicin setrika, plastik, plester, label, alat tulis, dan tas kresek. Dan perincian biaya bisa dilihat di sini. Setelah itu kita memasuki biaya tetap. Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya tetap mencakupi biaya listrik, air, sampah, beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan, serta biaya internet. Nah, di sini kita bisa melihat rincian biaya tetap yang telah ditentukan oleh kelompok kita.
rancangan pengembangan dan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari Neosahi ini adalah bisa dilihat di video ini, yaitu bulan pertama hasilnya 11.396.000, kita mengurangi dengan biaya operasional dan dapat keuntungan, dan keuntungan tersebut akan kita gunakan untuk pengembalian modal 0,3%, pengembangan usaha 0,3%, dan untuk tabungan 0,4%. Berikut juga ada bulan kedua 12.535.600. Biaya operasionalnya setiap bulan yaitu sama, yaitu 8.075.000, dan dapat keuntungan 4.460.600. Dan ada juga bulan ketiga 11.799.160, dan dikurangi biaya operasional dan dapat keuntungan 5.714.160. Dan kita akan pengembalian modal, pengembangan usaha, dan tabungan itu bisa dilihat oleh rekan-rekan dalam video ini. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kami setelah kami membuat proposal ini adalah dengan adanya Future Laundry, kami percaya bahwa kami dapat memudahkan masyarakat dengan mencuci baju secara cepat dan efisien. Keunikan Future Laundry sendiri dapat terlihat jika disandingkan dengan produk laundry lain. Selain cepat dan efisien, produk Future Laundry juga menyediakan banyak varian aroma parfum yang akan menarik banyak minat masyarakat. Di Future Laundry ini tidak ada pemilik saham lain selain pemilik. Kami mempromosikan melalui banner, spanduk di game center yang ada di seluruh tempat yang dikira strategis, dan di website atau forum dengan ranking yang baik, dan melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kami memilih bisnis laundry ini didasarkan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Dengan masalah cuaca dan kesibukan, besarnya peluang bisnis ini dilihat dari kompetitor yang belum terlalu banyak. Kami yakin kami mampu menjalankan bisnis ini dengan baik. Future Laundry juga ditujukan untuk semua golongan, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga warga-warga sekitar dengan segmentasi semua. Karena dilihat dari harga yang kami tawarkan cukup terjangkau dengan kualitas cuci yang nomor 1, yang deterjen dengan kualitas dan parfum yang khas dan tidak membuat mengecewakan para konsumen. Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik dan menjadikan pelayanan yang prima untuk para konsumen. Lalu penutup, demikian proposal ini kami buat agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mendapat bantuan dan operasional bisnis jasa Future Laundry. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.